Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Wulandari dengan NIM C1C020096 dari R12 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah perpajakan 1, yaitu mengenai SPT dan SSP. Yang pertama yaitu SPT. Pengertian SPT, surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk kertas atau hard copy atau dokumen elektronik atau e-SPT atau e-filing. Macam-macam SPT. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ada dua jenis SPT, yaitu yang pertama SPT massa. SPT massa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT massa terdiri dari, yaitu yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh pasal 21, kemudian PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 24 ayat 2, PPh pasal 15, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM, kemudian yang terakhir pemungut PPN. Yang kedua yaitu SPT tahunan. SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori, SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. SPT tahunan perorangan pun masih dibagi lagi ke dalam 3 jenis formulir yang terdiri dari formulir SPT tahunan 1770, SPT 1770S, dan SPT 1770SS. Perbedaan antara 3 jenis formulir SPT tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besaran penghasilan wajib pajak setiap tahunnya. Kemudian ada fungsi SPT. Bagi wajib pajak, SPT berfungsi untuk melaporkan dan menghitung jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang yang pertama pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Yang ketiga, harta dan kewajiban. Yang keempat, penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak. Bagi pengusaha kena pajak atau PKP, SPT berfungsi untuk menghitung jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang yang pertama perkreditan pajak pasukan terhadap pajak keluaran. Yang kedua, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau pihak lain dalam satu masa pajak. Kemudian bagi pemotong atau pemungut pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan membagi pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya kepada negara dan pihak yang dipotong. Kemudian bentuk dan isi SPT. Menurut bentuk, SPT terdiri dari SPT dalam bentuk kertas dan SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, dokumen elektronik ini biasa disebut dengan e-SPT atau yang langsung diisi di web disebut e-filing. Jika kita langsung di laman pajak, maka kita tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Bisa diisi di mana saja dan kapan saja. Kemudian isi SPT tahunan PPh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 harus memuat data. Yang pertama jenis pajak, kemudian nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak, lalu masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, kemudian tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, selanjutnya jumlah peredaran usaha, kemudian penghasilan termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, lalu jumlah penghasilan kena pajak, kemudian jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, jumlah harta dan kewajiban, kemudian tanggal pembayaran pajak penghasilan pasal 29, dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Sedangkan SPT massa terdiri dari 3, yaitu yang pertama SPT massa PPh, SPT massa PPN, dan SPT massa PPN pemungut. Isi SPT massa PPh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 harus memuat data, jenis pajak, nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak, masa pajak, bagian tahun pajak, dan
atau tahun pajak yang bersangkutan, kemudian tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan atau jumlah pajak yang dibayarkan. Kemudian tanggal pembayaran atau penyetoran dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Kemudian isi SPT masa PPN menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 garing PMK titik 03 garing 2014 harus memuat data yaitu jenis pajak, nama wajib pajak, dan nomor pokok wajib pajak, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, lalu tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, kemudian jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, kemudian jumlah pajak pasukan yang dapat dikreditkan, lalu jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Kemudian jumlah kekurangan ada tanggal penyetoran, lalu data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Kemudian isi SPT masa PPN pemungut menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 garing PMK titik 03 garing 2014 harus memuat data yaitu jenis pajak, nama wajib pajak, dan nomor pokok wajib pajak, kemudian masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, lalu tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, kemudian jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak yang dipungut, jumlah pajak yang disetor, tanggal pemungutan suara, lalu tanggal penyetoran, dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Selanjutnya ada pihak yang wajib mengisi SPT. Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak menegaskan setiap wajib pajak termasuk pensiunan wajib mengisi surat pemberitahuan atau SPT tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas menandatangani SPT serta menyampaikan SPT tersebut. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya ada pembetulan SPT. Pembetulan SPT adalah permohonan oleh wajib untuk merevisi laporan atas perhitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Pembetulan SPT bisa saja terjadi ketika SPT tahunan yang dilaporkan ada yang ingin direvisi untuk tahun pajak yang sama. Pembetulan SPT tahunan ini berlaku untuk setiap pajak yang ingin direvisi seperti pajak penghasilan atau PPh pasal 21, kemudian PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan lain sebagainya. Namun sifat dari pembetulan SPT tahunan ini tidak berlaku untuk laporan SPT bulanan perusahaan. Kemudian batas waktu penyampaian SPT. Yang pertama ada SPT masa. Nama SPT masa yaitu PPh pasal 21, batas waktu pembayarannya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Kemudian batas waktu penyampaian SPT terakhir tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian yang kedua, nama jenis SPT masanya yaitu PPh pasal 22 bendaharawan. Kemudian waktu penyetorannya pada hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara dengan SSP yang diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh bendaharawan. Kemudian batas waktu penyampaian SPT terakhir yaitu 14 hari setelah akhir masa pajak. Kemudian nama SPT masanya yaitu PPh pasal 22 Bea Cukai. Batas waktu penyetorannya yaitu harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan dilakukan. Kemudian batas penyampaian pajaknya, batas penyampaian pajak terakhirnya yaitu 7 hari setelah pembayaran. Yang keempat yaitu PPh pasal 22 yang dipungut Pertamina. Batas penyetorannya yaitu harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak sebelum penebusan delivery order atau DO. Kemudian batas penyampaiannya yaitu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian yang keempat, Kemudian yang kelima, PPh pasal 22 badan tertentu. Batas penyetorannya itu paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Kemudian batas penyampaiannya yaitu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lalu yang keenam, PPh pasal 23 garing 26, batas penyetorannya yaitu tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Kemudian batas penyampaiannya itu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang ketujuh yaitu PPh pasal 25,
Batas penyetorannya itu tanggal 15 bulan takvim berikutnya. Lalu batas penyampaiannya yaitu tanggal 20 bulan takvim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang ke-8, PPN garis PPNBM kemudian PKP garing pemungut PPN selain bendaharawan. Batas penyetorannya yaitu tanggal 15 bulan takvim berikutnya, kemudian batas penyampaiannya yaitu tanggal 20 bulan takvim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang ke-9, PPN garing PPNBM bendaharawan batas penyetorannya selambat-lambatnya tanggal 7 bulan takvim berikutnya, kemudian batas penyampaiannya yaitu 14 hari setelah akhir masa pajak. Yang ke-10, PPN garing PPNBM yang dipungut bea cukai, batas penyetorannya yaitu harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan dilakukan, kemudian batas penyampaiannya yaitu 7 hari setelah pembayaran. Lalu yang kedua yaitu SPT tahunan. Nama jenis SPT-nya itu yang pertama SPT PPh tahunan. Yang menyampaikan SPT yaitu wajib pajak yang punya NPWP, kemudian batas waktu pembayarannya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak sebelum SPT disampaikan. Lalu batas waktu penyampaian SPT terakhirnya yaitu tanggal 21 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua yaitu SPT PPh pasal 21 tahunan. Yang menyampaikan SPT yaitu pemotong PPh pasal 21, kemudian batas waktu pembayarannya tanggal 25 Maret tahun takvim berikutnya sebelum SPT disampaikan. Kemudian batas waktu penyampaian SPT terakhir yaitu tanggal 31 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kemudian penundaan penyampaian SPT. WP, OP, dan WP Badan dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh dalam tempo paling lama 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT PPh. Dengan begitu, untuk SPT tahunan PPh Badan dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan hingga dengan 30 Juni. Sedangkan SPT tahunan PPh orang pribadi dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan hingga dengan 31 Mei. Kemudian sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Adapun berdasarkan UU KUP, sanksi dan hukuman jika terlambat atau tidak lapor SPT sebagai berikut. Yang pertama, denda. Di dalam pasal 7 UU KUP dijelaskan, wajib pajak orang pribadi akan dikenai sanksi sebesar 100.000 bila tidak lapor SPT-nya. Sementara untuk wajib pajak badan, sanksi yang ditetapkan sebesar 1 juta rupiah. Kemudian yang kedua, bunga. Sanksi berupa bunga diberikan bila SPT tahunan telah dilaporkan namun wajib pajak dengan kemauan sendiri membetulkan dan menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Dengan demikian, maka wajib pajak akan dikenai sanksi berupa pembayaran bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Selain itu, pasal 8 UU KUP juga mengatur mengenai wajib pajak yang diperiksa tapi belum dilakukan tindakan penyidikan. Dalam kasus tersebut, WP dikenakan denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar sesuai aturan yang berlaku. Sementara di pasal 9 dijelaskan bila pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT tahunan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian sampai dengan tanggal pembayaran. Kemudian bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Apabila pelaporan SPT tahunan terdapat kekurangan pembayaran pajak yang terutang, maka harus dibayar lunas sebelum SPT disampaikan. Kemudian sanksi yang ketiga yaitu pidana. Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, wajib pajak sebaiknya memahami sanksi pidana dapat dikenakan bila terdapat ketentuan yang dilanggar sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Di dalam pasal 39 UU KUP dijelaskan setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikenakan sanksi pidana. Sanksinya yakni pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Sedangkan dendanya paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian yaitu ada materi mengenai SSP.
Pengertian SSP. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain di kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kemudian fungsi SSP. SSP adalah unsur penting dari kegiatan penyetoran atau pembayaran pajak. Berikut adalah fungsi dan dari surat setoran pajak atau SSP pajak. Yang pertama, SSP sebagai tanda bukti pembayaran pajak dari wajib pajak. Yang kedua, bukti pengesahan yang diberikan oleh pejabat kantor penerima pembayaran. Yang ketiga, sebagai validasi oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, surat atau dokumen telah terjadinya penyetoran pajak. Yang kelima, pengganti bukti potong. Dan yang keenam, berfungsi juga sebagai bukti pungutan pajak. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.